Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum kita masuk ke mata pelajaran kali ini, eh, kita terlebih dahulu awali dengan doa dulu ya untuk ketua kelasnya Mas Irfan. Tolong pimpin doanya dulu Mas Irfan. Iya, baik. Terima kasih Mas Irfan. Oke, berdoa dimulai. Ya, terima kasih Mas Irfan sudah memimpin doanya. Oke. Ini hadir semua, apakah ada yang tidak masuk atau apakah yang tidak masuk? Sorry, maksud saya begitu. Hadir semua ya, alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Baiklah, untuk pelajaran kali ini kita masuk pada teks iklan, slogan, dan poster. Oke, pada mata pelajaran kali ini kita ada di kompetensi dasar 3.4, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan, dan proses yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari kalian? Oke, lanjut ya, nggak ada. Oke, kita masuk pada berita. Nah, kita pada pengertian dulu berita. Apa itu berita? Berita adalah suatu laporan peristiwa atau fakta. Perlu digarisbawahi bahwa berita itu fakta ya. Atau pendapat atau opini. Jadi ada ya kayak opini begitu. Jika kalian melihat pada media-media berita sekarang, biasanya di situ ada opini, tulisan dari siapa di situ. Biasanya kalau ada masalah sosial politik bisa mengkritik atau apa-apa begitu teman-teman ya. Oke, yang aktual atau terkini. Jadi berita itu terupdate ya, bukan pada saat ini. Contohnya saat ini kita memberitakan hal di zaman masa lalu, contohnya ada kebakaran atau apa itu kan sudah lewat ya, berarti itu bukan berita. Jadi berita itu terkini atau terupdate, menarik dan penting. Sedangkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat. Jadi berita itu intinya adalah menceritakan sebuah kejadian di mana ada peristiwa kepada khalayak umum agar mengetahui hal-hal terkini ya, terupdate gitulah ya. Oke, pengertian berita menurut para ahli. Nah, menurut Nasution, berita adalah laporan terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi dan ingin diketahui secara umum, bersifat aktual, telah terjadi dalam lingkungan pembaca, berhubungan dengan tokoh terkemuka, dan akibat peristiwa tersebut bisa berpengaruh kepada pembaca. Misal kalian membaca berita tentang hari ini, ya, misal ada korupsi di sebuah kantor gini ya, di situ kalian akan bereaksi dengan peristiwa tersebut. Biasanya kalian akan bereaksi, wah ini siapa ini kok kerjaannya hanya nyolong-nyolong uang saja ini, dia kerjaannya dituntut untuk misalnya untuk memimpin sebuah kota A, tapi dana-dananya dia rampas ya, dia colong atau dia korupsi begitulah. Menurut Adi Nugroho, berita adalah suatu pernyataan antara manusia yang saling memberitahukan satu sama lainnya. Begitu teman-teman. Nah, sini ada ciri-ciri berita. Yang pertama merupakan fakta, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa berita itu haruslah fakta, kejadian atau peristiwa yang benar-benar nyata ya. Bukan kalian memberitakan tentang dongeng atau apa-apa, itu beda lagi. Berita itu fakta agar kalian mengetahui suatu kejadian yang terjadi di sebuah daerah mana atau di tempat mana begitu ya. Yang kedua ada terkini, artinya jarak penyiaran berita dengan waktu kejadian tak terlalu jauh.
Seimbang artinya berita harus ditulis dan disampaikan dengan seimbang, tidak memihak kepada salah satu pihak. Misal ada berita tentang pencalonan presiden atau apa-apa. Nah, kita sebagai jurnalis atau sebagai pembawa berita di sini harus netral, tidak bisa membela satu sama lainnya begitu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah lengkap. Berita haruslah memenuhi unsur-unsur berita sebagaimana akan kita bahas di bawah ini. Pertama, menarik, artinya berita harus mampu menarik minat pembaca atau pendengarnya. Berita dapat dikatakan menarik bila bermanfaat bagi pembaca atau pendengarnya, berkaitan dengan tokoh terkenal, bersifat dengan kejadian penting, humor aneh luar biasa, atau bersifat konflik. Itu ya teman-teman. Karena berita ini harus menarik karena ketika Anda membaca berita itu sama saja mempengaruhi psikologi kalian terhadap sesuatu kejadian tersebut. Jadi bahwa penulisan berita juga harus menarik, mungkin entah dari tata katanya, tata bahasanya, judulnya, atau isi beritanya begitu ya. Dan selanjutnya sistematis. Berita seharusnya disusun secara sistematis, urutannya jelas, sebagai pembaca tidak kebingungan dalam menangkap isi beritanya ya. Jadi yang pertama biasanya harus ada judul dulu, terus setelah itu kalau di koran ya harus ada judul, terus foto, kejadian di mana, Jakarta dari kompas.com bla 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 begitu ya. Oke. Selanjutnya ada unsur-unsur berita. Nah, ini penting ini untuk para kalian yang ingin menjadi jurnalis atau wartawan nanti ya. Yang pertama ada what, apa yang terjadi, who, siapa yang terdampak, why, mengapa hal itu bisa terjadi, when, kapan peristiwa tersebut terjadi, where, di manakah peristiwa tersebut terjadi, oh, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, jadi 5W plus 1W ini adalah pegangan kunci terpenting bagi kalian yang ingin memberitakan sesuatu, bagi kalian yang ingin menjerumus nanti ke dunia jurnalis atau wartawan. Ini 5W1W ini adalah salah satu hal kunci utama untuk berita ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus terjawab semua ketika Anda membawakan suatu berita begitu ya teman-teman. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke. Nah, tugas kalian di rumah adalah silakan kalian membuat berita tentang kejadian di lingkungan sekitar Anda, entah itu berita apapun itu ya. Nanti minggu depan dikumpulkan ke ketua kelas kalian. Oke, paham ya? Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini, saya rasa cukup. Dan selalu jaga kesehatan buat kita semua, selalu jaga diri baik-baik, tetaplah waras. Itu adalah salah satu hal yang penting ya. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.